bangkit dari gelap. Hubungan itu nggak pernah mereka rencanakan, Riko. Cowok 22 tahun yang sering main dan nginep di rumah sahabatnya. Malah nemu rasa nyaman yang nggak seharusnya muncul. Vina, Mama Radit, juga ngerasa hal yang sama tanpa ia mau. Semua berawal dari kedekatan kecil. Dan satu kejadian nggak sengaja yang bikin hati mereka sama-sama goyah. Terima kasih buat semua sahabat YouTube yang selalu dukung channel ini. Semoga kalian sehat terus, rezekinya lancar, dan selalu bahagia. Tetap support channel ini supaya kami bisa terus ngasih cerita-cerita yang seru dan menghibur buat kalian semua. Kalian luar biasa. Riko dan Radit udah temenan sejak SMP. Sekarang mereka kuliah bareng di Malang. Semester akhir. Radit tinggal sama orang tuanya, sementara Riko ngekos karena ikut mamanya ke Jember setelah keluarganya pisah, tapi kosnya sepi. Jadi Riko lebih sering main dan nginep di rumah Radit. Mama Radit, Vina, umur 42 tahun, orangnya lembut dan perhatian. Dari dulu ia nganggep Riko kayak anak sendiri. Awalnya semua biasa aja, sampai satu kejadian bikin suasana jadi beda. Suatu pagi, Riko bangun duluan, dengan mata setengah melek. Dia masuk kamar mandi yang menurutnya kosong. Dia lagi cuci muka saat pintu tiba-tiba kebuka. Vina muncul di sana. Keduanya langsung kaget. Riko buru-buru nutup badan pakai handuk. Vina spontan menutup mulut sambil memalingkan wajah. Wajahnya merah banget. Maaf Riko, tante kira nggak ada orang, katanya pelan. Saya yang salah tante, lupa ngunci, jawab Riko cepat. Vina buru-buru keluar, tapi detak jantung mereka sama-sama kacau. Malu, tapi ada rasa hangat yang susah dijelasin. Saat sarapan, mereka berdua jadi lebih hati-hati. Senyum kecil muncul, tapi sama-sama ditahan. Radit sih santai aja, nggak ngerti apapun. Sesudah itu Riko ngerjain tugas di ruang tamu. Vina datang bawa teh hangat. Ini biar fokus, ucapnya sambil meletakkan gelas. Senyum kecilnya bikin Riko menunduk. Entah kenapa terasa beda dari biasanya. Sejak kejadian pagi itu, hubungan mereka nggak berubah secara nyata. Tapi perasaan mereka berubah pelan-pelan. Tatapan jadi lebih berhati-hati, senyum jadi lebih hangat, dan hati mereka mulai terusik tanpa mereka sadari. Riko tahu rasa itu nggak boleh muncul. Vina pun tahu batasnya jelas, tapi hati kadang bergerak tanpa izin. Dan di hari itu, cerita mereka diam-diam mulai berjalan. Sejak kejadian pagi itu, Riko berusaha bersikap biasa. Tapi setiap datang ke rumah Radit, deg-degan itu selalu muncul setiap kali Vina lewat sambil bawa minuman atau cuma senyum kecil. Jantung Riko langsung ribut sendiri. Anehnya, Vina juga kelihatan lebih hati-hati saat bicara sama Riko. Tidak berlebihan, cuma ada semacam perhatian yang gak sama lagi. Hari itu Radit ngajak Riko ke rumah buat ngerjain tugas bareng. Tapi baru sebentar mulai Radit ditelepon temannya dan harus keluar sebentar bro. Aku balik sejam lagi ya. Kamu di sini aja, katanya. Riko cuma angguk. Begitu Radit pergi, rumah jadi sepi. Riko duduk di ruang tamu sambil ngetik. Vina muncul dari dapur, melihat Riko sendirian. Kamu belum makan? Ya, tanya Vina sambil mendekat. Belum tante, tadi buru-buru, jawab Riko. Agak salah tingkah. Vina tersenyum lembut. Tunggu sebentar, tante bikinin yang simpel aja. Riko berniat nolak, tapi Vina keburu masuk dapur. Akhirnya dia duduk, mencoba fokus, tapi pikirannya kemana-mana. Ada rasa hangat tiap mengingat wajah Vina barusan. Tidak lama kemudian, Vina datang lagi membawa sepiring roti panggang dan teh hangat. Makan dulu, kamu sering lupa kalau lagi ngerjain tugas, ucapnya sambil meletakkan piring di meja. Riko tersenyum kecil. Terima kasih, tante. Baik banget. Vina duduk di sofa satunya. Tidak terlalu dekat, tapi cukup membuat Riko gugup. Mereka mengobrol ringan, mulai dari kuliah, skripsi, sampai soal Riko yang jarang pulang ke Jember. Kamu kelihatan capek, Rik, jangan terlalu keras sama diri sendiri, kata Vina pelan. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa terasa menenangkan. Riko menatap Vina sebentar sedikit, lebih lama dari biasanya. Vina membalas tatapan itu, namun cepat mengalihkan pandangannya lagi. Suasana mendadak hening. Bukan canggung, tapi hangat. Setelah beberapa menit,
Vina berdiri. Tante, ke dapur dulu. Ya, tapi Riko sempat melihat pipinya merah. Dan itu cukup membuat hatinya makin gak karuan. Saat Riko pulang sore itu, ia masih merasa aneh. Selama perjalanan ke kos, pikirannya terus mutar balik ke momen-momen kecil barusan. Cara Vina tersenyum, perhatian kecilnya, tatapan yang terlalu lembut. Kenapa rasanya gini sih? Gumamnya pelan. Di rumah, Vina juga sama. Ia duduk di kamar sambil melamun. Memikirkan Riko, ini cuma perhatian, nggak lebih, katanya pada diri sendiri. Tapi ia nggak bisa membohongi hatinya. Ada rasa halus yang mulai tumbuh dan itu bikin dia takut sekaligus. Senang. Malam itu, Riko dan Vina soma-soma mencoba menjauh secara pikiran. Tapi rasa nyaman yang sudah keburu muncul justru makin jelas. Tanpa mereka sadari, hubungan yang awalnya cuma kebiasaan mulai berubah menjadi sesuatu yang pelan-pelan menarik mereka satu sama lain. Getaran yang sulit disembunyikan. Sejak kejadian kecil di ruang seni itu, hubungan Riko dan Vina berubah pelan-pelan. Mereka masih ngomong sewajarnya, masih saling sapa. Tapi ada sesuatu yang tidak berani mereka akui. Tatapan jadi lebih lama, senyum jadi lebih hangat. Dan kehadiran satu sama lain tiba-tiba terasa penting. Riko mulai sering datang lebih awal ke studio. Alasannya selalu sama. Cek alat. Padahal diam-diam berharap Vina lewat. Anehnya, Vina juga mulai sering mampir. Kadang cuma bilang mau lihat progres tugas Radit, tapi jelas nada suaranya lebih lembut dari biasanya. Sore itu, hujan turun deras. Studio sudah sepi, hanya suara hujan dan aroma cat yang tersisa. Riko sedang merapikan kuas ketika pintu diketuk pelan. Ko, boleh, masuk. Itu suara yang ia hafal. Vina muncul dengan rambut sedikit basah. Wajahnya terlihat lelah, tapi tetap cantik. Dengan cara yang sederhana. Bueh, Vina, masuk, ujar Riko sambil menarik kursi untuknya. Vina tersenyum kecil. Capek banget hari ini. Entah kenapa kaki malah bawa aku ke sini. Riko mengambilkan tisu, hujannya lagi parah. Duduk dulu, tenangin diri. Vina melihat lukisan di meja. Ini kamu buat warnanya kayak rasa yang disimpan tapi nggak berani keluar. Riko tersenyum. Kamu omong gitu kayak orang yang ngerti. Aku ngerti kok, jawab Vina pelan. Kadang aku juga punya rasa yang harus disimpan. Bukan karena salah. Cuma karena nggak tahu harus apa, kalimat itu membuat ruangan seolah mengecil. Bukan canggung, tapi hangat. Riko duduk di sampingnya. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat degup jantung keduanya terasa lebih jelas. Kalau kamu capek atau butuh tempat cerita, aku ada, ucap Riko. Vina menatap jari-jarinya. Aku ini ibu tunggal. Semua aku urus sendiri. Kerja, rumah, Radit. Kadang aku cuma pengen ada orang yang bilang, gak apa-apa, istirahat dulu. Riko mengangguk pelan. Kalau butuh berhenti sebentar, kamu bisa kesini. Gak usah mikir apa-apa. Vina tersenyum lembut. Senyum yang biasanya ia sembunyikan dari dunia. Di luar, hujan makin deras. Di dalam ruangan, suasana justru makin hangat. Tanpa pikir panjang, Vina menyandarkan kepalanya sebentar di bahu Riko. Hanya sebentar. Tapi cukup untuk membuat waktu berhenti sesaat. Kok, bisiknya. Jangan berubah ya. Riko menatapnya. Tenang, kamu juga. Mereka tidak menyebut ini apa, tidak memberi nama, tidak memberi janji. Tapi sore itu mereka tahu. Hubungan mereka sudah melangkah ke arah yang tidak direncanakan pelan. Lembut dan sepenuhnya rahasia hanya untuk mereka berdua. Beberapa hari setelah sore di studio itu, Riko kembali menginap di rumah Radit. Malamnya hujan turun deras disertai angin kencang. Radit sudah tidur pulas di kamarnya. Sementara listrik tiba-tiba padam. Rumah jadi gelap dan dingin. Riko keluar dari kamar untuk ambil air minum. Ketika melewati ruang tamu, ia melihat cahaya kecil dari arah dapur cahaya lilin. Di sana, Vina berdiri sambil memegang handuk di bahunya. Rambutnya basah, wajahnya terlihat pucat karena kedinginan. Ko? Vina memanggil pelan. Air panas di kamar mandi mati. Aku kedinginan banget.
Padahal belum selesai bersih-bersih cat dari tanganku. Rico, mendekat. Kamu sakit nanti. Ada kamar mandi belakang yang pemanasnya pakai gas. Harusnya masih nyala. Vina mengangguk ragu. Tapi gelap banget. Aku temenin, jawab Rico tanpa ragu. Mereka berjalan ke kamar mandi belakang yang terletak di ujung rumah. Hujan yang menimpa atap seng terdengar keras, menambah suasana sepi. Lampu belum kembali menyala. Jadi mereka hanya memakai cahaya lilin kecil. Setelah memastikan pemanas gas menyala, Rico berkata, airnya udah panas. Kamu dulu. Namun Vina memandanginya dengan ragu, seolah ada hal yang ingin ia katakan. Kok? Aku takut gelap. Rico menghela napas pelan. Kalau kamu mau, aku di sini aja. Jaga pintu. Vina mengangguk, tapi langkahnya terhenti lagi. Kok? Boleh lebih dekat? Aku beneran dingin. Hiku mendekachi membantunya memastikan air sudah cukup hangat. Suasana tiba-tiba menjadi tenang. Hanya terdengar suara hujan dan napas mereka. Aku aman sama kamu kok, bisik Vina. Dan akhirnya mereka masuk dalam ruang mandi yang sama. Tanpa banyak kata, tanpa banyak suara. Hanya kehangatan air, dinginnya angin di luar, dan debaran yang sudah lama mereka tahan. Ada jarak yang hilang malam itu bukan karena keberanian, tapi karena rasa yang sudah terlalu kuat untuk terus disembunyikan. Apa yang terjadi di dalam sana, itu hanya mereka berdua yang tahu. Tidak ada yang vulgar, tidak ada yang keras, hanya momen lembut antara dua hati yang sama-sama lelah. Sama-sama mencari tempat hangat untuk beristirahat. Ketika mereka keluar, wajah Vina terlihat lebih tenang. Ia tersenyum kecil kepada Rico. Senyum yang seperti mengatakan lebih dari kata-kata manapun. Oh, Taji, jangan disesali ya, ucap Vina pelan. Rico menatapnya dengan lembut. Nggak ada yang perlu disesalin. Vina mengangguk. Tapi tetap rahasia kita. Ya, selalu hujan di luar masih deras. Tapi di antara mereka justru muncul kehangatan yang tidak bisa dijelaskan. Malam itu jadi titik baru bukan akhir. Tapi awal dari hubungan yang semakin dalam, semakin rumit, namun semakin tak mungkin dilepaskan. Romansa sunyi di antara keseharian. Sejak malam hujan itu, hubungan Rico dan Vina berubah perlahan. Mereka tidak pernah membahasnya langsung. Tapi cara mereka melihat satu sama lain sudah berbeda, lebih hangat, lebih hati-hati, dan penuh rahasia kecil yang hanya mereka pahami. Di depan Radit dan papanya, semuanya tetap normal. Tapi ketika tidak ada yang memperhatikan, senyum mereka terasa lebih dalam. Pagi hari, Rico datang ke rumah Radit karena diajak sarapan. Saat masuk, ia menemukan Vina sendirian di dapur. Kamu cepat datang, ujar Vina sambil mengaduk susu panas. Radit yang ngebut, jawab Rico sambil menaruh tas. Vina tersenyum, lalu mengambil roti dari panggangan. Kamu belum makan kan? Aku buacing. Ketika ia meletakkan piring di depan Rico, tangan mereka bersentuhan. Hanya sepersekian detik. Tapi cukup membuat keduanya saling melirik cepat dan pura-pura sibuk. Saat Radit muncul dari kamar mandi, mereka langsung kembali bersikap biasa. Siang harinya, Rico kembali untuk mengambil jaket yang tertinggal. Vina sedang menyiram tanaman di halaman belakang. Kamu balik lagi? Tanya Vina. Biu jaket. Sekalian lihat kamu, jawab Rico pelan tapi jujur. Vina terdiam sebentar, lalu duduk di bangku kecil. Temenin aku bentar. Rico duduk di sebelahnya. Suara air, angin sore, dan aroma tanah membuat suasana terasa damai. Ko, ujar Vina pelan. Kamu yakin gak apa-apa dekat sama aku kayak gini? Aku yang milih, Vin, jawab Rico. Aku nyaman. Vina menatap tanah, tersenyum lirih. Kamu bikin aku lupa rasanya capek sendirian. Rico tidak menjawab, tapi menepuk pelan punggung tangannya. Vina membalas dengan senyum kecil, senyum yang hanya muncul untuk Rico. Sebelum kembali masuk rumah, Vina merapikan kerah kaos Rico. Gerakan sederhana tapi intim. Ko, jangan terlalu baik. Aku bisa kebiasaan terlanjur, jawab Rico sambil tersenyum. Malamnya Vina memasak menu favorit. Radit. Rico ikut mencicipi sambil pura-pura mengomentari bumbu. Papanya Radit bercerita soal kerjaan, Radit asik main HP. Di antara semua itu, Rico dan Vina hanya sesekali bertemu pandang singkat. Tenang, tapi penuh arti. Mereka tidak menyebut ini cinta, tidak berani memberi nama. Tapi mereka tahu,
apapun yang terjadi malam itu. Keduanya kini sulit kembali menjadi biasa. Rahasia ini milik mereka berdua, terselip rapi di balik rutinitas yang tampak normal. Dan semakin mereka berusaha menjaga jarak, semakin mereka justru saling mendekat. Sore itu rumah masih lengang, Radit belum pulang. Begitu juga papanya yang katanya ada rapat mendadak di kantor. Vina dan Riko duduk bersebelahan di ruang keluarga. Masing-masing memegang ponsel, namun tak satu pun fokus pada layar. Ada ketegangan halus yang tersisa dari apa yang sudah terjadi beberapa jam sebelumnya, sesuatu yang tak boleh mereka ulangi. Tak boleh mereka bicarakan keras-keras, namun juga tak bisa mereka lupakan. Tapi tidak bisa dipungkiri, kejadian saat sore itu, 2 jam lamanya, mereka berdua ada di kamar, yang mana sudah terjadi kenikmatan. Di antara mereka berdua, saat sore tiba, mereka mandi dan menyiapkan makan, sambil nonton TV di ruang tamu. Riko mencuri pandang beberapa kali, memastikan tak ada yang pulang mendadak, lalu berbisik pelan, "Kak, aku masih takut, sumpah, aku takut banget kalau sampai ketahuan." Vina menoleh, tatapannya lembut tetapi tegas. "Tenang, gak ada yang bakal tahu. Sore tadi Radit sibuk, papanya juga. Kamu jangan kepikiran yang aneh-aneh. Ya tapi aku takut terlihat aneh nanti pas makan malam. Kamu cuma perlu bersikap biasa. Jangan terlalu banyak mikir. Kita ngobrol seperti biasanya, bercanda seperti biasanya. Tidak ada yang berubah." Riko mengangguk. Walau wajahnya masih terlihat cemas, "Kak, kalau Radit nanya, gimana? Nanti biar aku yang jawab. Kamu cukup jadi dirimu sendiri." Saat matahari turun, Vina mulai menata meja makan. Aroma masakan memenuhi ruangan. Memberi kesan rumah yang sepenuhnya normal, Riko berdiri memandangnya. Merasa bersalah sekaligus tak mampu menjauh. "Bantuin sini," kata Vina sambil tersenyum tipis. Hikumen Dekachi mengambil piring dan meletakkannya satu persatu. Tangan mereka sempat bersentuhan. Hanya sepersekian detik, tapi cukup membuat napasnya tercekat, Kak. "Jangan dibahas," bisik Vina cepat. "Kita simpan aja di kepala masing-masing." Ketika mereka hampir selesai menyiapkan meja, suara motor terdengar dari luar. Riko otomatis mundur selangkah, napasnya terasa lebih cepat. Itu Radit kayaknya. "Iya, udah santai aja," jawab Vina, kembali memainkan perannya sebagai istri yang menunggu suami. Benar saja, Radit masuk sambil mengeluh soal macet. Ia tak melihat apapun yang berbeda. Bahkan sempat memuji aroma masakan Vina, membuat Riko menunduk agar gugupnya tidak terlihat. Tak lama kemudian, papanya Riko menyusul pulang. Suasananya seperti keluarga rukun, pada umumnya penuh obrolan ringan, tawa kecil, dan komentar tentang pekerjaan. Tidak ada yang curiga. Tidak ada yang memandang aneh. Seakan kehidupan mereka benar-benar berjalan normal. Namun di bawah meja, kaki Riko gemetar. Dan di balik senyumnya, Vina terus menjaga ketenangannya rapat-rapat. Setelah makan malam selesai, Radit bercerita tentang rencana liburan akhir. Pekan yang ingin ia ajak seluruh keluarga. Semua tampak hangat, semua tampak tanpa celah. Hanya Vina dan Riko yang tahu bahwa kehangatan malam itu berdiri di atas rahasia. Besar rahasia yang belum siap mereka hadapi. Tapi sudah terlanjur ada di antara mereka. Hujan turun dari sore sampai malam, membuat rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Radit menelepon sekitar pukul 8. Bilang harus bantu pacarnya menyelesaikan sesuatu dan mungkin pulang larut. Vina mengiyakan, meski dari suaranya terdengar sedikit cemas. Setelah telepon ditutup, Vina berdiri lama di dekat jendela, menatap gerimis yang jatuh seperti benang-benang tipis. Riko yang duduk di ruang tengah hanya pura-pura menonton. TV fokusnya tak benar-benar ke layar, melainkan ke arah kamar Vina yang pintunya tertutup. Riko gelisah, bukan karena takut ketahuan, tapi karena bayangan tentang sore tadi terus muncul. Ia menarik napas panjang lalu berdiri, berjalan mondar-mandir. Pintu kamar Vina lalu terbuka sedikit. Vina muncul mengenakan baju tidur sederhana. "Ko, kamu belum tidur?" tanyanya pelan. Riko menggeleng, nunggu Radit. Dia katanya pulang malam. Vina mendekat beberapa langkah. Nggak perlu nunggu. Dia pasti pulangnya lama. Tadi suaranya capek banget. "Hiku menunduki." "Aku cuma takut kamu kepikiran." "Justru kamu yang kelihatan kepikiran." Vina tersenyum kecil, tapi matanya memperhatikan gelagat Riko dengan teliti. "Aku takut kejadian sore tadi bikin kamu nyesel."
ucap Riko pelan. Vina menatapnya tanpa berkedip. Ding ding, ya, kita nggak nyesel. Yang penting jangan berubah sikap. Jangan panik. Radit nggak curiga apa-apa. Papamu juga nggak. Tapi kalau suatu hari ketahuan, nggak usah mikirin kemungkinan yang belum terjadi. Suaranya tegas, tapi lembut. Yang penting sekarang kamu tenang. Kita harus tetap biasa aja. Riko mengangguk. Meski hatinya tetap berdebar. Kamu beneran tidak apa-apa sendirian? Vina menepuk pundaknya singkat. Aku cuma mau tidur. Kamu istirahat juga. Ia kembali masuk ke kamarnya dan menutup pintu pelan. Riko berdiri beberapa detik. Seperti berharap pintu itu terbuka lagi. Tapi tidak ada. Ia akhirnya duduk di sofa, memandang jam dinding. Detiknya terasa lebih lambat dari biasanya. Hujan masih turun, membuat suara dalam rumah terasa lebih jelas. Pukul 11 lewat, belum ada suara motor. Pukul 12, masih sepi. Riko bangkit beberapa kali, berjalan menuju tangga, lalu kembali ke sofa. Bukan karena menunggu Radit, tapi karena pikirannya tidak tenang. Ia memikirkan Vina, memikirkan apa yang sudah terjadi, dan memikirkan bagaimana ia harus bersikap agar tidak terlihat aneh. Saat jam mendekati 1 dini hari, barulah terdengar suara pagar dibuka. Riko langsung menoleh. Radit masuk ke rumah dengan jaket basah, wajah lelah, dan membawa aroma kopi dingin. Ko, kamu belum tidur. Radit terkejut melihatnya masih melek. Nunggu kamu, jawab Riko sambil tersenyum kecil. Kirain pulang lebih cepat. Maafi, Bengge, tadi urusan nggak selesai-selesai. Mama udah tidur. Udah kayaknya, kata Riko. Radit mengangguk dan langsung menuju kamarnya. Riko menunggu sampai pintu itu tertutup sebelum akhirnya menghela napas. Panjang napas yang sejak tadi ia tahan. Malam itu berakhir tanpa ada hal lain. Yang tinggal hanya sisa degup gelisah. Pagi itu Radit muncul dari kamarnya dengan langkah terburu-buru. Rambutnya masih berantakan, kemeja belum rapi. Tapi ia langsung sibuk memasukkan berkas ke dalam tas. Aku harus ke kampus sekarang. Dosen pembimbing manggil mendadak. Katanya harus revisi hari ini juga, ucapnya sambil meraih jaket. Riko yang sejak tadi duduk di meja makan hanya mengangguk. Iya Dit, sana duluan. Nanti telat. Vina muncul dari dapur sambil membawa teh hangat. Sarapan dulu Dit. Kamu belum makan apa-apa. Gak sempat mah, jawab Radit sambil tersenyum cepat. Nanti pulang siang. Jangan lupa kunci pintu kalau aku pulang telat. Ya, lalu Pehji meninggalkan aroma parfum yang masih tertinggal di ruang tamu. Begitu pintu depan tertutup, rumah kembali tenang. Terlalu tenang. Bahkan Riko menghela napas pelan. Papamu belum pulang ya, Bu? Vina duduk di seberangnya. Belum, katanya baru bisa balik sore. Kayaknya rapatnya molor. Artinya sama seperti kemarin, hanya mereka berdua di rumah itu. Riko mencoba menjaga ekspresi agar tetap normal. Tapi detak jantungnya tidak bisa ia kendalikan. Kemarin terlalu berkesan untuk dilewati begitu saja. Kamu nggak kuliah pagi? Tanya Vina sambil menyeruput teh. Masih siang, Bu? Jam 2? Vina tersenyum kecil. Berarti kita berdua lagi hari ini. Riko menunduk cepat. Ya, cuma aku takut kelihatan aneh. Kamu nggak aneh, balas Vina lembut. Yang penting tetap santai. Radit nggak curiga apa-apa. Papanya juga nggak. Riko mengusap tengkuknya. Gelisah. Aku cuma takut bikin ibu kepikiran. Vina menatap matanya dengan tatapan dewasa yang menenangkan. Kalau aku kepikiran, dari dulu aku nggak bakal izinin kamu sering nginep di sini. Riko tersenyum kecil. Canggung tapi lega. Mereka lalu membereskan meja makan bersama. Saat Vina mengambil piring dari tangan Riko, jari mereka bersentuhan sedikit. Tidak lama, tapi cukup membuat suasana berubah hangat. Di dapur, mereka memasak bersama. Sesekali Vina memperhatikan Riko dengan sudut matanya. Sementara Riko berusaha fokus memotong sayuran. Tentu saja, itu hampir mustahil. Kamu masih gugup? Tanya Vina sambil tertawa pelan. Masih, jawab Riko jujur. Aku takut salah sikap. Vina menepuk lengannya lembut. Kemarin sudah lewat. Kita tetap harus kelihatan biasa. Itu aja. Yang penting, Riko mengangguk pelan. Meski sederhana, cara Vina bicara membuatnya merasa aman. Setelah masak,
Mereka duduk di ruang tamu sambil menikmati teh hangat. Rumah terasa seperti tempat yang hanya berisi dua orang yang saling memahami sesuatu yang tidak boleh mereka ucapkan keras-keras. Sebelum Rico berangkat kuliah, ia berdiri di pintu sambil memakai jaket. Vina menghampirinya dan berkata pelan, "Oke, nanti habis kuliah pulang ke sini jangan canggung." "Aku, Jihuma." Rico menatapnya sejenak. "Iya bu, aku balik." Saat melangkah keluar, ia sadar satu hal yang membuat napasnya tertahan. Setiap kali ia pergi, ada bagian dari dirinya yang ingin kembali secepat mungkin, karena ada seseorang yang menunggunya di balik pintu itu. Siang di rumah itu terasa lebih tenang dari biasanya. Hujan sudah berhenti, udara sejuk masuk lewat jendela. Rico duduk di ruang tamu setelah selesai membersihkan halaman. Tubuhnya lelah, tapi yang membuatnya gelisah justru bukan pekerjaan melainkan kedekatannya dengan Vina sejak pagi. Semuanya terasa lebih hangat, lebih dekat, tapi juga lebih berbahaya. "Rico, kamu sini dulu," panggil Vina dari sofa. "Hiku menoli." Vina duduk sambil memeluk bantal kecil, wajahnya tampak lembut. Rico mendekat perlahan dan duduk, walau menyisakan sedikit jarak. Tapi Vina menepuk tempat di sampingnya, meminta ia duduk lebih dekat. Rico mengikuti, walau jantungnya langsung berdetak tak karuan. "Kamu selalu bantu mama ya," ucap Vina sambil tersenyum. "Rumah ini kerasa lebih hidup kalau kamu ada." Rico tersenyum canggung. "Saya cuma bantu yang bisa, Tante." "Bukan itu," sahut Vina pelan. "Kamu bawa suasana beda." Keduanya diam beberapa detik. Bukan canggung, tapi lebih seperti soma-soma takut melampaui batas. Tatapan mereka beberapa kali bertemu, dan tiap kali terjadi, Rico langsung memalingkan wajah karena takut terlihat terlalu nyaman. "Rick," suara Vina melembut. "Kamu takut sama situasi ini?" Rico menelan ludah. "Takut kalau nanti ada yang curiga." Vina mengangguk perlahan. "Wajar. Tapi kamu tadi udah baik di depan Radit. Mama juga bakal hati-hati." Rico mengangguk pelan. "Aku cuma nggak mau bikin tante repot." Vina tersenyum kecil. Senyum yang membuat hati Rico hangat. "Kamu nggak bikin repot. Justru mama bersyukur kamu ada." Kata-kata itu membuat suasana berubah. "Cida, kivuga." Tidak berlebihan tapi cukup untuk membuat kedekatan itu terasa lebih nyata. Seakan sesuatu tumbuh tanpa perlu diucapkan. Vina kemudian berdiri. "Ayo, makan siang. Mama masak sup ayam." Rico berdiri mengikutinya. Saat mereka duduk di meja makan, Vina menyendokkan sup ke mangkuk. Rico, perhatiannya terlihat sederhana tapi terasa dalam. "Kamu harus makan banyak. Badan kamu sehat banget," ucap Vina sambil tersenyum kecil. Rico tertawa pelan. "Latihan aja tante, biar kuat." "Kelihatan kok," balas Vina sambil menatap lengannya sekilas. "Mama salu." Mereka makan perlahan sambil berbincang ringan. Tidak ada yang berlebihan, tapi mereka saling memperhatikan dengan cara yang tidak dilakukan sebelumnya. Sesekali senyum mereka bertemu tanpa sengaja. Dan tiap kali itu terjadi, keduanya sama-sama memilih diam. Setelah makan, Rico mencuci piring, sementara Vina berdiri di dekat pintu dapur, memperhatikannya dengan tatapan yang sulit ditebak. "Rico," panggil Vina lembut. "Hiku menoli aye tongt." Vina tersenyum tipis, hampir seperti seseorang yang menyimpan sesuatu. "Besok kamu datang lagi kan?" Rico terdiam sejenak sebelum menjawab. "Kalau tante mau." "Saya datang." Vina mengangguk perlahan. "Mama mau." Dan kalimat sederhana itu cukup membuat hari mereka berubah tanpa perlu sentuhan apapun. Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Vina baru saja selesai merapikan meja makan. Sementara Rico berdiri di dekat jendela, memperhatikan gerak-gerik halus perempuan itu. Mereka sama-sama tahu batas. Sama-sama tahu kedekatan mereka sudah berada di garis yang sulit dijelaskan. Namun, tetap saja hangat yang mereka rasakan tak mudah dipadamkan. "Mas Radit, pulangnya kapan?" tanya Vina pelan. "Katanya masih urusan mendadak," jawab Rico. Meski sebenarnya ia sendiri tak yakin. Ia hanya mengikuti kabar terakhir yang Radit sampaikan lewat singkat pesan, yang bahkan tadi balas.
Vina dengan benar-benar hati. Ketika Vina menyeduh teh, Rico berdiri di belakangnya. Kedekatan itu membuat udara berubah tipis. Seperti ada magnet yang tak mereka minta, tapi tak bisa mereka tolak. Vina tahu ia harus menjaga jarak. Namun saat Rico menyentuh punggung tangannya dengan lembut, ia menoleh. Dan mata mereka bertemu. Vin, kalau semuanya berbeda, mungkin aku berani minta lebih, bisik Rico. Vina menutup mata sejenak. Jangan ngomong gitu. Aku masih istri Mas Radit. Tapi kamu kesepian, jawab Rico. Dan aku lihat itu setiap hari. Hening menelan ruang. Ketika Vina ingin menjauh, Rico justru menariknya ke dalam pelukan ringan. Bukan pelukan penuh nafsu, tetapi pelukan seseorang yang akhirnya menemukan tempat mengistirahatkan hatinya. Vina meronta sebentar lalu menyerah, tenggelam dalam kehangatan yang tak pernah ia dapatkan lagi dari suaminya. Saat bibir mereka nyaris bersentuhan, sebuah suara keras terdengar dari pintu depan. Pintu dibuka dari luar, Hajichi pulangi tanpa pemberitahuan. Tanpa jeda, tanpa kesempatan, Vina dan Rico tersentak, saling melepaskan dalam panik yang tak tertahan. Radit melangkah masuk dengan wajah letih, namun ekspresinya langsung berubah ketika melihat keduanya berdiri terlalu dekat, terlalu salah, terlalu jujur, mencerminkan apa yang sudah lama terjadi. Ini suara Radit pecah. Mas, bukan seperti. Vina mencoba menjelaskan, tetapi suaranya mati di tengah kalimatnya. Rico maju satu langkah. Dit, aku salah. Tapi tolong dengar dulu. Radit menatap keduanya. Tatapan yang bukan marah membakar, melainkan kecewa yang menghancurkan. Ia duduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Vina mendekaci, namun Radit menepis lirih. Aku cuma mau tahu, ujar Radit pelan. Kapan rumahku berhenti? Jadi rumahku, kalimat itu memukul lebih keras daripada teriakan apapun. Hari itu tidak ada yang benar-benar selesai. Tidak ada keputusan. Tidak ada kejelasan. Hanya 3 hati yang semestinya terluka oleh perhatian yang hilang. Waktu yang kosong dan jarak yang tak pernah mereka sadari berubah menjadi jurang. Kadang pengkhianatan tidak dimulai dari sentuhan, tapi dari hati yang dibiarkan terlalu lama kering. Bangkit dari gelap.